Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTuber Tutorial. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi buat kalian yang kontennya itu gagal dimonetisasi oleh YouTube ya. Jadi ini adalah salah satu screenshot orang yang gagal dimonetisasi. Nah ya, kebanyakan itu pemberitahuannya seperti ini ya, konten yang digunakan ulang. Jadi nih kita baca ya. Setelah melakukan peninjauan, kami menemukan konten di channel Anda yang tidak sesuai dengan pedoman berikut ini. Agar dapat dimonetisasi channel Anda harus mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube. Nah, jadi channel ini masih bisa dimonetisasi asalkan Anda buat perubahan. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui video. Nah, ini kan keterangannya konten yang digunakan ulang ya. Setelah Anda melakukan perubahan dan menghapus semua video-video yang melanggar kebijakan, nanti Anda bisa daftar lagi atau mengajukan kembali pada tanggal yang sudah ditentukan oleh YouTube ya. Kalau di sini tanggal 1 Januari 2020. Nah, cara menghapus video yang melanggar kebijakan itu seperti ini ya. Tapi saya sebelumnya akan menjelaskan dulu maksud dari konten yang digunakan ulang. Nah, maksud konten yang digunakan ulang itu seperti misalnya kalian mengupload video orang lain. Misalnya kalian videonya itu dapat download dari YouTube atau download dari Facebook, Instagram, lalu diupload ulang ke YouTube kalian. Nah, itu nggak boleh ya sebenarnya. Kalau nggak ada video yang di tengah-tengahnya itu ada musik atau lagu orang ya, ibaratnya itu nggak boleh ya. Nah, konten yang digunakan ulang ya, ini penjelasan dari YouTube nih. Ada di sini kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, jadi ini nih, kalian tidak boleh melakukan spam, praktik penipuan atau scam, konten porno, konten merugikan atau berbahaya, ujaran kebencian atau pelecehan, itu nggak boleh ya tentunya. Nah, ini konten yang berulang ya. Jadi maksudnya itu konten yang sangat mirip. Jadi kontennya itu udah ada di channel YouTube orang lain yang pertama kali upload ya, kalian upload ulang. Nah, itu namanya konten berulang. Jadi mending videonya dihapus dari channel Anda. Nih, kalian bisa baca di sini ya. Di sini juga dijelaskan nih, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas, komentar atau narasi yang buruk. Nah, jika ada video kalian yang memiliki banyak unlike atau komentar negatif, itu juga termasuk dalam ini ya, konten berulang yang mirip, yang tidak berfaedah. Lebih baik dihapus jika banyak komentar negatif dan yang dislike. Nah, jadi yang perlu dihapus itu kita catat di sini ya. Kalian catat nih, video yang perlu dihapus jika pemberitahuannya itu seperti ini, konten yang berulang. Yang pertama, video milik orang lain atau hasil download dari FB, IG atau YouTube. Nah, itu kalian hapus ya. Yang kedua, video yang memiliki lagu. Misalnya ada video kalian ada lagunya, meskipun sengaja atau nggak sengaja, lebih baik dihapus yang ada lagunya. Kalau pengen aman video kalian ada musiknya, kalian bisa dari YouTube ya, dari sini nih, masuk ke channel Anda, terus ke YouTube Studio, ke ini nih ya, koleksi audio. Nah, kalian bisa download di sini. Kalian bisa download dari sini.
ini lagunya boleh dipakai ya, dimasukkan ke video kalian, ini aman. Downloadnya tinggal klik ini aja. Tuh, ini sudah di-download langsung. Ini video-video musik yang aman untuk diupload. Nah, jadi kalau lagu kayak misalnya lagu Ariel Noah atau lagunya Iwak Peyek itu kan udah milik orang lain tuh, jadi nggak boleh dimasukkan ke video kalian. Jadi hapus video yang memiliki lagu. Lalu hapus juga video yang memiliki banyak komentar negatif dan dislike. Nah, kalian hapus video-video ini ya, agar bisa mengajukan ulang dan berhasil dimonetisasi. Masih ada lagi video yang perlu kalian hapus, itu video yang seperti ini nih. Kita lihat di channel kita tadi ya, cara masuknya seperti ini nih. Kebetulan kan saya punya channel banyak. Nah, ini kita masuk ke YouTube Studio. Nah, lalu kalian klik video ya. Nah, di sini jika ada tulisan batasan nih ya, nih klaim hak cipta, nah itu perlu dihapus ya, video yang berhak cipta itu harus dihapus ya. Lalu ada juga video yang seperti ini nih, video ini kan kebetulan video lucu ya, video lucu ini dihapus oleh YouTube karena melanggar. Jadi kalian juga harus menghapus video yang mengandung kekerasan, porno, kata-kata jorok, atau kata-kata kasar, video kecelakaan, itu juga perlu dihapus. Nah, jadi buat kalian yang mendapatkan pemberitahuan konten yang digunakan ulang atau yang lainnya, kalian harus coba ini dulu, hapus video yang seperti ini, video milik orang lain, video yang memiliki lagu, video yang memiliki banyak komentar negatif, video yang berhak cipta, video yang mengandung kekerasan, porno dengan kata-kata jorok, video kecelakaan, itu tidak pantas kalian upload. Cara menghapusnya gampang kok, tinggal ini kan hapus selamanya, klik. Nah, itu sudah dihapus. Lalu ini klaim hak cipta, kita nggak usah klaim karena ini jelas bukan video kita. Ini kan saya upload dari Instagram, maksudnya videonya download dari Instagram. Lebih baik dihapus karena video ini akan menghambat kita untuk sukses dalam monetisasi. Nah, seperti itu ya cara menghapus videonya. Jadi video seperti ini harus dihapus ya. Misalnya video orang latahnya jorok, itu berarti melanggar hak cipta, melanggar kebijakan YouTube. Nah, jadi cara mengatasi ini adalah dengan cara ini, menghapus video-video seperti ini. Setelah kalian menghapus semua videonya, otomatis kalian akan kehilangan jam tayang kalian. Lihat jam tayang di sini ya. Nanti jam tayang kalian akan menurun drastis ya, otomatis. Karena mungkin kalau video yang kalian hapus itu memiliki jam tayang yang tinggi, berarti jam tayangnya akan berkurang otomatis. Kalau subscribe-nya tidak akan berkurang ya, yang berkurang itu jam tayang karena videonya dihapus. Nah, kalian bisa upload video yang berfaedah lainnya ya. Kan lumayan tuh, kalian sudah subscribe-nya sudah memenuhi syarat, tinggal jam tayangnya aja. Kalian bagaimana caranya bikin video karya kalian sendiri yang tidak melanggar kebijakan monetisasi YouTube. Karena subscribe itu lebih penting sebenarnya, lebih sulit didapatkan.
Kalau subscribe kalian banyak, kalian upload video karya kalian sendiri, kemungkinan 50% orang yang sudah subscribe akan melihat video kalian dan akan menambah jam tayang kalian. Nah, mungkin seperti itu saja informasi yang dapat saya berikan terkait monetisasi yang gagal. Kalian bisa mengajukan kembali setelah kalian menghapus video yang seperti ini ya. Terima kasih. Mungkin buat yang mengalami kesulitan lainnya bisa konsultasi di kolom komentar ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.